Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang manajemen IT perusahaan Shopee pada masa pandemi. Perkenalkan, nama saya Untari dari kelas SI3F. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Shopee. Shopee adalah marketplace yang awalnya berbasis C2C, yang saat ini sudah membuka kantor di beberapa negara, mulai dari Singapura, Indonesia, Taiwan, Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brazil. Shopee didirikan oleh mantan pegawai Lazada dan Zalora, yaitu Chris Feng. Founder dari CEO Shopee ini sangat sukses setelah keluar dari Lazada dan Zalora. Sekarang perusahaan miliknya merupakan perusahaan yang melampaui mereka. Perusahaan Shopee merupakan satu perusahaan dari CEO Group asal Singapura dan merupakan aplikasi belanja online yang memungkinkan orang berbelanja di mana saja juga kapan saja. Beberapa alasan mengapa akhirnya Chris Feng membuat Shopee. Yang pertama adalah banyaknya orang yang menggunakan perangkat teknologi. Yang kedua, banyak orang berjualan di media sosial seperti Facebook, Instagram, ataupun WhatsApp. Sulitnya penjual untuk berjualan di e-commerce yang telah ada, Shopee hadir diharapkan bisa mengatasi masalah kesenjangan, sehingga orang-orang yang menggunakan teknologi dapat berjualan dan membeli barang dengan mudah dan cepat. Shopee hadir di Indonesia pada tahun 2015 lalu, setelah peluncurannya di beberapa negara Asia Tenggara sebelumnya, khususnya Singapura. Seperti saat ini, Shopee Indonesia menjadi salah satu contoh bisnis e-commerce yang sukses di Indonesia, yang harus kita ambil ilmunya. Dengan beberapa promosi dan fitur menarik di dalamnya, perusahaan ini telah mengalahkan para pesaingnya. Perusahaan Shopee merupakan produksi A Group yang paling kita kenal di Indonesia. Logo Shopee berupa gambar tas belanja dengan tulisan S di tengahnya. Logo ini sangat melambangkan profil dari perusahaan Shopee sebagai aplikasi marketplace yang mempertemukan penjual dan pembeli. Warna utama yang digunakan di Shopee adalah warna orange, dan ini menjadi warna brand dari Shopee. Analisis SWOT, strength atau kekuatan. Yang pertama, respon website yang cepat. Yang kedua, adanya fitur chat yang digunakan pembeli untuk bertanya kepada penjual atau seller yang telah disediakan oleh Shopee. Yang ketiga, penggunaan aplikasi Shopee dapat menghemat waktu karena tidak perlu keluar untuk mencari barang. Yang keempat, banyaknya kategori yang disediakan. Yang kelima, adanya pengiriman gratis tanpa ongkos kirim. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Terkadang situs sulit diakses atau bahkan lambat pada jam-jam tertentu. Apalagi misalnya ketika ada event 12.12 atau 11.11, karena banyaknya orang yang menggunakan aplikasi Shopee. Yang kedua, hanya bisa menjangkau kota dan masyarakat yang memiliki akses internet. Yang ketiga, semakin jauh tempat pengirimannya, maka akan semakin mahal ongkos kirimnya.
Selanjutnya, opportunity atau peluang. Yang pertama, meningkatkan fitur pada Shopee agar lebih menarik. Yang kedua, peluang online shop akan meningkat tiap tahunnya. Yang ketiga, mengupdate software agar tidak kalah saing dengan kompetitor. Yang keempat, aplikasi Shopee mudah diakses. Selanjutnya ada tirade atau ancaman. Yang pertama, banyak aplikasi serupa yang mengatasnamakan Shopee. Yang kedua, pencurian data oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang tiga, akses yang tidak sah oleh seseorang terhadap data pemilik orang lain. Yang keempat, persaingan harga dengan aplikasi serupa. Yang kelima, persaingan global antara aplikasi serupa. Perkenalkan, nama saya Anwar Haji Safi'i. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana keadaan sebelum pandemi di perusahaan Shopee. Seperti yang kita ketahui, keadaan pandemi COVID-19 ini membuat semua orang sulit untuk melakukan kegiatan seperti biasanya. Dikarenakan virus yang mudah membuat orang-orang tertular dengan mudahnya. Social distancing juga diterapkan dalam keadaan pandemi. Sebelum pandemi ini muncul, semua orang bisa melakukan kegiatan dengan leluasa tanpa harus melakukan social distancing. Tetapi semenjak kehadiran COVID-19 ini membuat semua orang harus berjaga jarak, memakai masker, dan tidak diperbolehkan keluar rumah jika tidak sangat berkepentingan. Restoran, mal, dan tempat beribadah sekalipun di lockdown oleh pemerintah setempat. Maka dari itu sekarang masyarakat susah untuk keluar rumah. Dan sekarang dengan adanya bantuan perusahaan e-commerce Shopee membuat semuanya menjadi lebih mudah. E-commerce Shopee mencatat kenaikan transaksi mereka yang naik hingga 130% dibandingkan periode yang sama di tahun yang lalu. Handika Jahjah sebagai Direktur Shopee Indonesia mengatakan rata-rata terjadi 2,8 juta transaksi yang dilakukan oleh pengguna Shopee per harinya. Peningkatan ini memberikan dampak positif bagi industri e-commerce sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama pandemi dan meningkatkan perekonomian di Indonesia. Hal ini juga menyebabkan masyarakat Indonesia cepat beradaptasi terhadap sistem digital. Salah satunya dalam aktivitas berbelanja. Masyarakat yang memang sudah menggunakan e-commerce untuk bertransaksi meningkatkan intensitas penggunaan mereka, dan masyarakat yang sebelumnya belum menggunakan e-commerce kini mulai memanfaatkan untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhan. Shopee menjadi salah satu e-commerce yang paling populer dan laku di kalangan netizen. Bahkan sepanjang tahun 2017, berdasarkan riset ePrice, Shopee dinilai memiliki pertumbuhan konsisten yang paling berhasil menyalip pesaingnya dalam kalangan pencarian internet. Bahwa strategi mereka sebenarnya simpel dengan mendengarkan konsumen dari semua sisi, baik seller maupun buyer. Dengan adanya kampus Shopee, program ini menjadi program edukasi ke para seller Indonesia untuk berjualan online, dan mereka berkeliling ke 30 kota tahun ini. Bahkan kota yang dituju kampus Shopee hingga menjangkau Papua, setelah sebelum hanya menjangkau 13 kota di tahun 2017. Program ini akan menjadi program andalan untuk menjaring seller yang belum melihat teknologi namun berpotensi dan jumlah yang sangat besar. Tahun lalu Shopee mendapatkan 30.000 seller dari 13 kota. Semakin banyak penjualan online, maka pertumbuhan Shopee pun makin aktif. Apabila ini bersamaan dengan program gratis ongkir yang membuat pengiriman barang makin merata, cepat, sekaligus menambahkan kenyamanan pembeli. Program gratis ongkir masih ada di tahun 2018 karena Shopee sudah berkomitmen dan program gratis ongkir yang begitu kuat. Dua program andalan Shopee yaitu Kampus Shopee dan gratis ongkir ini adalah andalan Shopee menghadapi pasar e-commerce di tahun 2018.
Shopee akan semakin aktif dari sisi aplikasi online dan sisi teknologi. Shopee yang ingin memberikan pengalaman terbaik dan mudah. Diprediksikan inovasi ini akan makin menguntungkan posisi Shopee di dunia e-commerce. Perkenalkan, nama saya Anggi Aisyah dari kelas SI3F. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang keadaan Shopee setelah pandemi. Pada saat pandemi, Shopee mencatatkan beberapa tren utama. Di tengah upaya Indonesia melawan penyebaran virus COVID-19 saat ini. Dengan meningkatkan upaya masyarakat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan beraktivitas dari rumah. Saya melihat lebih banyak masyarakat memilih berbelanja secara online. Karena untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari perlengkapan rumah, pakaian, makanan, minuman, produk kecantikan, produk kesehatan, hingga perlengkapan ibu dan bayi. Teknologi di Indonesia telah berkembang pesat dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk dunia bisnis. Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi telah berjalan sedemikian rupa, sehingga kondisi pada saat pandemi COVID-19 ini sudah sangat jauh berbeda dengan beberapa waktu yang lalu. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang sangat pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh. Dengan melalui hubungan jarak jauh, dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi, kita dapat menggunakan untuk bahan melakukan langkah-langkah bisnis. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertemu secara langsung atau face to face, karena e-commerce merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan antara dua pihak atau lebih. Terjadi adanya pertukaran barang, jasa, dan informasi yang menggunakan internet sebagai media utama dalam proses atau mekanisme perdagangan. Menurut inetdetik.com, jumlah transaksi digital masyarakat Indonesia di masa pandemi COVID-19 meningkatkan cukup signifikan. Shopee sebagai salah satu platform e-commerce mencatat kenaikan transaksi di tahun 2020 naik hingga 130% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Direktur Shopee Indonesia, Handika Jajamarinci, sepanjang tahun 2020 ada 260 juta transaksi di platform Shopee. Rata-rata perharinya ada 2,8 juta transaksi yang dilakukan oleh pengguna Shopee. Dan ini menjadi indikator positif bagi industri digital atau industri e-commerce yang menjadi penyokong kebutuhan masyarakat selama pandemi COVID-19 dan untuk menggerakkan roda ekonomi di masa pandemi. Karena ia memandang pandemi COVID-19 telah mendorong pencepatan adopsi sistem digital dalam aktivitas berbelanja. Orang-orang yang sebelumnya telah bertransaksi lewat aplikasi digital meningkatkan intensitas penggunaannya. Sedangkan orang yang sebelumnya belum menggunakan kini mulai memanfaatkan aplikasi digital untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Lebih lanjut, Handika menjelaskan pihaknya juga merekam adanya perubahan tren perilaku berbelanja online. Di masa pandemi COVID-19, semakin banyak konsumen yang berbelanja kebutuhan pokok, seperti sembako, pakaian, minuman, makanan,
dan terjadi lonjakan pembelian peralatan olahraga maupun hobi yang dapat dilakukan di rumah. Garis besar pada Shopee ada dua, yaitu perubahan ke arah bahan-bahan pokok yang tadinya beli secara langsung atau offline sekarang beralih ke online atau e-commerce. Tingkatan transaksi non-tunai Shopee adakan program semua harga Rp1. Menanggapi kenaikan transaksi di platform e-commerce, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyatakan pandemi COVID-19 merupakan momentum yang mempercepat adaptasi teknologi di berbagai lini, termasuk perdagangan, aktivitas perniagaan oleh usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM melalui platform e-commerce berpotensi meningkatkan kinerja perdagangan Indonesia. Ke depan, pendorong ekonomi Indonesia adalah teknologi, dan pandemi COVID-19 mempercepat penggunaan teknologi dalam rangka roda ekonomi harus tetap berjalan. Sekian penjelasan dari saya. Mengingat masih tingginya angka kenaikan terjangkit virus COVID-19, kita perlu menjaga kesehatan, menghindari tempat-tempat yang kemungkinan menjadi tempat penyebaran virus COVID-19. Berikut ini akan saya jelaskan bagaimana cara pencegahannya. Yang pertama yaitu dengan rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau dapat menggunakan hand sanitizer setelah aktivitas di luar rumah. Yang kedua, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Yang ketiga, memasak makanan seperti memasak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Yang keempat yaitu menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Yang kelima, hindari berpergian ke tempat-tempat umum dan ramai pengunjung. Yang keenam, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Baik, sampai di sini presentasi kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan dan perbuatan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.